tampak aktivitas warga di jalan raya di depan pintu gerbang komplek perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, berdiri dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000. Selama menjadi kabupaten, setelah berpisah dengan Kabupaten Induk Aceh Timur, banyak pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang lain yang telah dibangun oleh Pemkab Aceh Tamiang. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, tidak sedikit sudah menggunakan uang negara demi menunjang program-program pembangunan di segala bidang yang diselenggarakan oleh Pemkab Aceh Tamiang. Banyak uang negara yang digunakan, baik digunakan oleh eksekutif maupun legislatif Pemkab Aceh Tamiang. Seperti itu. Semuanya itu demi pencapaian tujuan pembangunan. DPRK Aceh Tamiang ataupun DPRD Aceh Tamiang berjumlah sebanyak 30 orang yang terdiri 1 ketua, 2 wakil ketua, dan 27 anggota dewan. Selama mereka melaksanakan tugas, mereka mendapat gaji, tunjangan jabatan maupun tunjangan sebagai anggota dewan, tunjangan AKD, anggota AKD di bagian komisi, Banggar, Banlek, dan Banmus. Mereka juga melaksanakan tugas-tugas ke luar daerah. Selain itu, mereka juga menggelar beberapa kasus-kasus di Pansus. Kan mereka juga menggelar sidang paripurna dan lain-lain. Sama mereka melaksanakan tugas, mereka mendapatkan biaya dari uang negara yang mereka peroleh, dibayar oleh Pemkab Aceh Tamiang. Uang negara itu mereka peroleh, didapatkannya sesuai dengan prosedur, sudah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Makanya mereka peroleh uang negara karena memang ya dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan uang yang mereka terima itu. Uang-uang yang mereka tarik juga selama ini ya sudah sesuai lah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ditemukan bukti-bukti ada kesalahan, mereka bisa saja akan ditangkap. Tapi sampai sekarang ya belum ada bukti mereka melakukan kesalahan. Makanya sampai sekarang ya mereka juga ya nggak diproses hukum, ya nggak ditangkap. Namun kalau memang mereka nanti ada kesalahan, bisa saja kalau memang mereka terbukti ada kesalahan akan ditangkap. Tapi sampai saat ini belum ada ditemukan bukti-bukti mereka melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga belum bisa ditangkap. Sampai saat ini mereka sudah melaksanakan tugasnya itu sesuai prosedur dan tidak ada bukti-bukti kuat yang membuat mereka KKN. Tidak ada kesalahan. Kalau mereka ada kesalahan nanti ya bisa saja mereka akan ditangkap. Tapi sampai saat ini mereka belum ada salah. Makanya sampai saat ini mereka tidak ditangkap karena mereka tidak ada salah. Mana mungkin orang tidak ada salah harus diproses hukum dan ditangkap. Seperti itu penjelasannya supaya jelas. Jadi kalau ada salah baru bisa ditangkap. Nah, ini mereka ya semuanya belum ada kesalahan sehingga belum bisa ditangkap.